Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Pendri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Seperti biasa, setiap awal bulan, yuk kita bikin anggaran ya teman-teman untuk budgeting. Nah, ini adalah budgeting aku di bulan September. Karena aku kan mesti ini ya, apa ya, untuk ngitung evaluasi sisa dari bulan kemarin, dan pastinya di bulan September ini kita kan ada kebutuhan-kebutuhan yang mesti dipenuhi, makanya aku mau bikin budgeting dulu ya daripada nanti kepake-kepake dan nggak karu-karuan. Jadi mendingan langsung dibikinin budgeting aja. Masya Allah, belibet ya teman-teman. Oke, diawali aku sudah tulis judulnya budgeting di bulan September. Nanti di akhir video aku juga mau share ya gimana sih tipsnya memulai untuk budgeting. Oke, sebelum aku share tips, aku tuh mau bikin list anggaran aku dulu ya teman-teman. Seperti biasa, pastinya setiap anggaran tuh diawali dengan kewajiban ya. Kewajiban ini tuh penting dan perlu, nggak bisa ditunda-tunda karena kalau nggak dibayarkan nanti jadi hutang dan malah nanti berabe ya teman-teman. Nah, ini kewajiban aku itu aku tuliskan, mungkin ada beberapa yang nggak aku tulis di sini ya. Dan ini rata-rata pembayarannya itu secara transfer, terus kemudian nanti nominalnya juga nggak semuanya aku tuliskan ya teman-teman. Yang pertama yaitu aku bayar KPR. Seperti biasa ya di bulan kemarin aku sudah jelaskan kalau rumahku ini masih KPR dan alhamdulillah insya Allah 2 tahun ke depan ini bakal lunas. Semoga Allah mudahkan buat kami ya untuk bayar. Kemudian bayar keamanan dan kebersihan komplek. Terus kemudian ada token listrik, ada ngasih orang tua, tabungan utama, terus kemudian wifi, dan bulan ini aku mau bayar PBB ya teman-teman. Setelah kewajiban nanti ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tuh adalah apa ya, yang kita keluarkan tiap bulannya teman-teman. Ini kebutuhan mencakup kayak belanja bulanan, mingguan, dan lain-lain. Dan ini nominalnya bisa disesuaikan ya teman-teman sama budget. Jadi nggak harus segitu nominalnya, bisa yang tadinya bulan kemarin misalkan nominalnya 200, bulan ini bisa dikurangin atau dilebihi gitu ya teman-teman, disesuaikan aja, Masya Allah. Ini tuh aku tuh apa ya, dubbingnya tuh pagi-pagi hari. Jadi daripada nanti aku nggak bisa dubbing ya, karena hari ini tuh aku mau pergi. Jadi nanti malam takutnya aku nggak bisa dubbing karena udah ngantuk pastinya. Karena kan aku hari Minggu mau aku up gitu loh teman-teman. Oke, untuk daftar kebutuhan sudah aku bikinkan table. Ini kebutuhan ini yang biasanya nantinya anggarannya tuh aku masukin ke dompet pintar ya teman-teman. Karena rata-rata pembayarannya itu pastinya cash ya. Kalau kewajiban kan rata-rata transfer, jadi nominalnya tuh sudah langsung transfer dari rekening. Oke, ini pengeluarannya tuh untuk kebutuhan tuh yaitu belanja bulanan, belanja mingguan itu untuk 4 minggu ya setiap bulannya, lalu ada family time juga untuk 4 minggu, untuk hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman kalau kita jalan-jalan, lalu ada jajan anak, istri, suami, kemudian budget telur, lalu galon, kemudian susu anak, lalu ada beras, kebutuhan kucing, lalu aku juga budgetin dana jaga-jaga sama uang jajan atau lauk ya teman-teman. Nah, ini untuk telur itu kemarin kayaknya harganya sudah turun ya, jadi sekitar 25 ribuan. Tempo hari kan sempat sampai 30 ribu ya. Tapi ini budgetnya tetap aja aku budgetin 120 ribu karena aku anggapnya itu setiap minggunya itu 1 kilo. Jadi kan 4 minggu jadi kan 4 kilo ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lebih ya nanti bisa jadi tabungan atau bisa jadi backup yang lain ya. Jadi aku tetepin aja 120 ribu. Kemudian untuk susu anak 250 ribu. Itu untuk di belanja bulanan itu nantinya juga ada sih apa, belanja susu anak. Belanja bulanan kebetulan aku udah belanja ya kemarin. Jadi aku dubbingnya itu setelah belanja bulanan. Tapi aku bikin budgeting ini nih sebelum belanja bulanan ya teman-teman. Oke, setelah kebutuhan, aku juga tuliskan juga saving and giving ya teman-teman. Saving giving ini berupa tabungan, kemudian ada yang apa ya, budgetnya itu dari setiap bulannya sudah ada juga yang budgetnya itu dari sisa bulan kemarin ya, sisa uang anggaran bulan kemarin.
yaitu pertama pendidikan anak, terus kemudian ada kurban tahun 2025, lalu ada dana darurat, sedekah, sama sisa bulan kemarin. Ini dijadikan saving and giving ya teman-teman. Oke, nanti aku tuliskan juga totalnya. Sedang pada ngapain nih teman-teman? Sambil nonton videonya, sambil rebahan, atau sambil beraktivitas? Sudah budgetingkah kalian? Atau masih ragu-ragu? Dicoba dulu aja ya teman-teman. Kalau misalkan gagal, bisa dicoba lagi. Atau misalkan masih gagal lagi, ya coba kita berhenti dulu ya sebulan 2 bulan. Gimana rasanya? Apa ada perubahan, budgeting sama tidak budgeting gitu ya teman-teman. Oke nih aku mau apa ya warnain warna kuning ya. Pokoknya aku tuh main warna aja ya teman-teman. Oke nih untuk kewajiban aku tuliskan nominalnya, untuk keamanan kurang lebihnya 120, aku lupa-lupa ingat ya karena kan tuh Pak suami ya yang transferin. Kemudian token listrik kemarin tuh aku isiin 500.000 ya, padahal kemarin masih ada sisa tapi gak apa-apa aku isiin aja 500.000. Untuk tabungan utama 300.000 ya teman-teman. Untuk yang lainnya aku nggak isi. Untuk PBB kurang lebih sekitar 200.000 lebih deh, pokoknya nggak sampai 300. Lalu di sini aku tuliskan aja langsung ya kebutuhan belanja bulanan tuh 700.000 ya aku budgetin. Belanja mingguan 600.000 untuk 4 minggu, family time 800.000 untuk 4 minggu, jajan anak 150.000, istri dan suami sama ya 2,5, lalu telur aku budgeting 120.000, galon 150.000, susu anak 250.000, beras 200.000, kebutuhan kucing 600.000, dana jaga-jaga 150.000, sama uang jajan 200.000. Untuk beras kemarin juga aku masukin di belanja bulanan ya. Makanya kemarin belanja bulanan aku itu over budget, yang harusnya 700.000 jadi 700.000 lebih ya, lebih dikit itu karena di dalamnya itu aku juga ada jajanan kayak biskuit-biskuit ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada jajanan mungkin ya nggak over budget ya. Di situ juga ada susu anak, ada beras juga. Jadi beras 5 kilo sama susu anak ada 2 dus ya teman-teman di dalam belanja bulanan itu. Ya udah pokoknya semuanya kita dipas-pasin aja ya teman-teman. Jadi nanti kan bisa mengurangi dari sini ya, berasnya aku hitung aja 200.000 ya. Jadi aku tuh 1 bulan beras itu kurang lebih itu bisa 10 sampai 15 kilo ya tergantung. Aku cuman bertiga, emang sih, cuman kan aku ada kucing-kucing ya. Jadi kucing-kucingku ini juga makan nasi teman-teman. Oke, ini aku hitung dulu ya total dari kebutuhan aku. Setelah dihitung sama sekalian belanja bulanan itu kurang lebihnya 4.420.000. Alhamdulillah ya, semoga aja Allah limpahkan rezeki untuk kami. Dan buat yang nonton ini semoga juga dimudahkan rezekinya sama Allah ya teman-teman. Meskipun harga-harga naik, sedang naik, semoga kita dicukupkan, dimampukan ya teman-teman. Kalau misalkan mungkin dari mata manusia mungkin kita kayaknya nggak bisa nih kita beli ini gitu ya, harga kok makin naik, tapi semoga Allah mudahkan, Allah cukupkan buat kita, amin. Oke ini aku udah selesai ya untuk budgeting, untuk ngelis anggarannya. Jadi di sini juga ada pendidikan anak ya 100.000, kurban 2025 200.000, dana darurat 150.000 ya, itu diambil dari setiap bulannya teman-teman. Oke, ini aku mau lihat dulu sisa dari bulan kemarin, itu nggak banyak ya, karena bulan kemarin tuh kayaknya banyak banget pengeluaran, jadi nggak terlalu banyak kayak bulan-bulan kemarin ya. Nggak apa-apa ya, yang penting cukup ya teman-teman. Oke, kita mulai catat ya. Di sini aku ada sisa belanja mingguan 100.000. Di sini aku sisihkan dulu ya 100.000. Sudah aku catat juga di situ. Kemudian untuk family time masih ada sisa 200.000. Di sini karena minggu terakhir itu kita nggak kemana-mana ya, karena pas suami keluar kota, terus pulang-pulang sakit, jadi kita nggak kemana-mana. Jadi alhamdulillah ya nggak apa-apa ya, ada sisi positifnya. Jadi ada sisa uang ya 200.000. Kemudian susu anak 50.000, kemudian ada uang beras 50.000. Itu aja sih sisanya dari bulan kemarin. Jadi sisa kemarin all totalnya 400.000 rupiah ya teman-teman. Alhamdulillah jadi ini bisa dimasukkan nanti ke saving challenge aku. Untuk video saving challenge nanti akan terpisah ya di video berikutnya, dan nanti untuk video cash stuffing ya untuk ngisi budget juga nanti di video terpisah ya teman-teman. Jadi video ini tuh cuman aku ngelis
anggaran sama ngitung sisa bulan kemarin, sama nanti aku mau ngasih tips. Semoga teman-teman gak bosan ya nonton video budgeting aku, dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan ya di videoku ini. Dan semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua, bisa nambah-nambah semangat ya untuk budgeting. Dan aku juga banyak kekurangannya, aku juga masih belajar, dan semoga kedepannya makin lebih baik ya teman-teman. Amin. Oke, ini aku mau tuliskan aja di sini karena juga sebagai panduan aku di kemudian hari ya teman-teman. Aku mau tuliskan berbagi tips memulai budgeting ya teman-teman. Ini menurut pengalaman aku dan aku juga lihat dari literatur juga ya teman-teman. Ini aku tuliskan dulu ya tips memulai budgeting. Ini bisa buat siapa aja ya. Nah, yang pertama yang pastinya adalah tekad dan niat ya teman-teman. Kalau nggak ada tekad dan niat kayaknya susah ya, karena kita mau memulai apapun tuh pasti harus ada niatnya dulu ya. Karena niat niat pun itu dinilai loh sama Allah gitu ya. Jadi kita kalau sudah ada niat pasti kan ya dimudahkan ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu cari literatur atau contoh-contoh. Udah banyak ya di YouTube, di medsos lainnya seperti YouTube, Google. Kita bisa cari ya yang cocok buat kita metodenya. Kita coba-coba aja gitu ya teman-teman. Lagi pula kan ini kan kita ngatur keuangan kita sendiri ya, bukan keuangan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu diskusikan ke pasangan. Ya misalkan, kita bilang ya ke pasangan kita kalau aku nih sebagai seorang istri ya misalkan ya, mau mengatur keuangan, nanti modelnya seperti ini gitu ya. Pokoknya kita diskusikan aja sama Pak suami ya teman-teman. Karena biar tahu ya Pak suami, biar dia juga ikut, apa ya, andil ya. Kemudian yang keempat yaitu tuliskan semuanya secara rinci, semua pengeluaran baik pengeluaran istri dan suami, intinya pokoknya pengeluaran dalam rumah tangga ya. Semuanya kita tuliskan, apa aja sih ya teman-teman. Kemudian setelah kita tuliskan semuanya pengeluaran, kemudian kita kelompokkan ya teman-teman berdasarkan kewajiban, kebutuhan, keinginan, dan saving. Nantinya bakal ada saving ya teman-teman setelah di-budgeting ya teman-teman. Nah itu kewajiban itu pastinya yang harus dikeluarkan setiap bulannya dan nggak bisa ditunda-tunda. Kita kelompokkan nih misalkan kita punya hutang, kemudian kita kayak aku ya KPR. Lalu kita punya kewajiban apa, kita tuliskan di kewajiban ya teman-teman. Lalu kebutuhan kayak belanja bulanan, belanja mingguan, untuk bayar listrik segala macam itu dimasukkan ke dalam kebutuhan. Kalau aku listrik itu aku masukkan kewajiban ya teman-teman. Lalu keinginan kita tuh apa? Misalkan setiap bulan kita maunya tuh plesiran gitu ya, jalan-jalan. Atau misalkan keinginan kita tuh pinginnya setiap bulan tuh harus ada sesuatu yang mau kita beli gitu ya. Atau misalkan apa gitu ya keinginan kita kan masing-masing berbeda-beda ya. Kita tuliskan aja di situ ya teman-teman. Lalu kemudian saving kita harus punya tabungan nih, tabungan hari tua atau tabungan pendidikan anak atau tabungan untuk renovasi rumah atau beli rumah gitu ya teman-teman. Kita tuliskan aja di situ. Nanti kita kemudian disesuaikan sama budget kita setiap bulannya. Cukup nggak nih uangnya gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata setelah kita rinci, kita kelompokkan, ternyata kok nggak cukup uangnya. Nah, kita coba apa ya, kurang-kurangin nih nominalnya, misalkan belanja bulanan yang tadinya 500 jadi 400. Tapi setelah dikira-kurangi tetap aja kurang. Ya udah, berarti ada beberapa hal, poin-poin yang kita hilangkan atau tunda. Misalkan keinginan kita apa, kita bisa tunda di bulan berikutnya atau kita hilangkan ya teman-teman, sampai budgetnya itu pas. Setelah itu, kita bikin nih budget itu per bulan atau per minggu gitu ya. Kalau aku ini per bulan ya teman-teman. Kita bisa juga per minggu gitu ya biar lebih apa ya, lebih enak gitu kemudian ya. Setelah itu kita evaluasi setiap bulannya ya teman-teman. Apa sih yang kurang dari budgeting aku? Apakah ini cocok sama metode aku? Kalau misalkan nggak cocok kita mesti cari metode yang lain sampai kita tuh nyaman. Kemudian konsisten dan disiplin. Kemudian setelah itu kalau misalkan gagal coba lagi. Semua usaha pasti gitu ya teman-teman. Kalau gagal kita coba lagi ya teman-teman. Oke, itu aja ya sharing tips dari aku. Kalau misalkan ada kekurangannya, ada kekeliruannya mohon maaf ya. Kalau ada yang mau ditambahkan bisa tulis juga di kolom komentar. Oke, videonya sepertinya sampai sini dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Yang jeleknya nggak usah ditiru ya, dibuang jauh-jauh dan dijadikan pembelajaran aja. Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di video aku berikut-berikutnya. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum. Dadah.